Kembali lagi masih di Wah. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Tapi yang kali ini benar-benar jangan berani-beraninya tidur lagi. Janganlah. Jangan. Beneran jangan deh. Ih, Ini mungkin gila. kita akan beranjak dari pernyataan yang tadi sudah kita saksikan bersama gitu ya. Ya. Overload, overdimension, atau biasanya kita emang kenal dengan nama odol gitu ya. Familiarnya kayaknya dengan sebutan odol itu Iya. ya selama ini ya. Tapi kalau ngelihat tadi kalau kerugiannya mencapai triliunan bahkan puluhan triliunan rupiah itu rasanya jadi miris ya. Kita tuh nggak Bahkan pernah nyawa ngerti. gitu, yo. Itu dia. Kebayang kalau misalnya memang dia terlalu besar gitu ya dengan kondisi jalanan yang nantinya jadi rusak gara-gara Ya. mereka juga. Betul. Membahayakan nyawa banyak orang. Karena kalau lagi di jalan itu kadang-kadang kita tuh selalu berpikir kayak yang penting kita selamat. Enggak. Karena kita harus mikirin juga orang-orang di sekitar kita. Kita tuh pengguna jalan yang sama soalnya Dev. Itu dia. Jadi karena jalanan ini milik bersama, gara-gara nonton ini juga sih dan ada obrolan hari ini ya, gue baru aware gitu bahwa oh ternyata salah satu penyebab banyak sekali kecelakaan itu adalah faktor ini gitu. Ya. Bukan mungkin yang kita tahu sehari-hari adalah yang penting jangan ngebut misalkan gitu kan. Enggak, ternyata kita punya satu isu yang sangat serius gitu dan ini nggak bisa ditangani sendirian. Enggak, ini adalah PR bersama dan ini adalah PR besar. Nah, Wis. ini kita akan sharing obrolan-obrolan kita tadi di belakang. Langsung on air juga, ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, kita tidak mungkin hadir tanpa kehadiran profesionalnya ya. Untuk itu kita langsung menyambut untuk datang bersama kita di sini. Kita ngobrol-ngobrol di sini bareng sama, aku deg-degan banget karena kembali Iya. lagi beliau nih. Ada Irjen Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri. Selamat pagi, Jenderal. Selamat pagi, Jenderal. Aduh. Anyway, aku mau ngucapin dulu selamat. Ya. Karena operasi ketupat yang kemarin luar biasa. Keren kita banget. semuanya bener-bener happy banget, Iya. Jenderal. Ini berkat media juga. Wah, Aduh. terima kasih. Tapi beneran Jenderal selama ini kita kayak emang bisa ya gitu selancar itu, semulus itu, seenggak macet itu ternyata Iya, bener. bisa ya yo ya. Bisa. Karena tugas itu kehormatan. Dan ini amanat dari rakyat. Aduh, Pak. Tapi Jenderal Keren ini beneran deh. Semua teman-teman aku juga mengungkapkan hal yang sama. Iya. Merkanya happy. Keluarga aku juga gak ada satupun yang ngerasa gimana-gimana. Itu jalanan aman. Aman dah. Selancar itu ya. Selancar itu. Dan kecelakaan juga menurun tajam. Menurun banget ya? Banget, angkanya banget ya. Oh, oke. Gila, mau yang mudik itu bisa merasakan maupun kita yang gak mudik itu juga bisa ngelihatnya tuh happy gitu Iya. loh Jenderal. Aduh itu luar biasa sekali Dan ya. jujur aku ngerasa bangga banget karena aku menjadi salah satu bagian diantaranya. Karena kita menginformasikan pada saat itu. Jadi kita merasa bangga juga nih. Berangkat sama Detik. Keren. Jenderal, tapi yang kali ini juga gak kalah menariknya. Ya. Dimana kita ngomongin tentang masalah odol gitu ya. Over dimension, overload. Ini dengar-dengar tuh katanya penggunaan kata odol tuh udah tidak lagi digunakan ya? Apa gimana sih Jenderal? Fenomena overdimensi dan overload memang media sering menyebut odol. Iya. Sebetulnya ini ada dua substansi hukum yang berbeda. Oke. Overdimensi itu kejahatan lalu lintas. Itu pasal 277. Itu bisa disidik. Overload itu pelanggaran lalu lintas. Itu pasal 307. Sehingga lebih baiknya, lebih tepatnya karena substansi hukumnya berbeda, yang betul adalah overdimensi dan overload. Oh, jadi yang satu adalah kejahatan Lalu lintas, yang satu pelanggaran lalu pelanggaran lintas. lalu lintas. Jadi Benar, kalau Pak. kita bicara odol, pasalnya berapa aja tidak ada. Odol itu kan pasta gigi, mana ada pasalnya? Kan kita tuh Sebentar, selalu sebentar. digocek sama Jenderal. Dari Iya. tadi nih udah tegang banget ya karena seumur-umur hidup nih Jenderal ini mah jujur aja ya nggak Iya. pernah nih duduk jarak segini satu meja sama Jenderal belum pernah Iya. dalam silsilah keluarga saya juga kayaknya belum ada nih orang tua saya pasti bangga. Mohon Terus maaf, mungkin nggak kaget usah gitu. perlu dibawa pangkat-pangkat, sama saja kita. Pelayan Waduh. masyarakat aja kita. Siap. Selalu kan? Iya, Kalau iya. Jenderal gitu. Iya. Siap. Perhati. Berarti Bapak apa Iya, gimana nih? iya. Enggak apa-apa. Apa? Jenderal aja. Jenderal aja ya. silakan. Udahlah nggak Iya, apa-apa. Boleh. Biar keluarga saya senang. Iya. Jen, ini kan jarang-jarang nih terjadi ya lah. Kembali ke yang tadi gitu bahwa itu adalah pasta gigi. Iya. Ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih perbedaannya kenapa yang satu bisa masuknya sebagai pelanggaran lalu lintas, yang satu sampai kejahatan lalu lintas Iya. gitu ya, Yo ya. Karena cara penangannya beda. Saya jelaskan dari awal dulu ya. Iya, boleh Jen. Undang-Undang Lalu Lintas 2009 itu sudah disahkan. Mestinya pada tahun itu juga sudah ada penegakan hukum tentang overdimensi dan overload. Karena sudah sekian tahun fenomena overload dan overdimensi ini sangat meresahkan dan banyak sekali aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan. Maka dari itu ketika kita bicara dekade of action keselamatan lalu lintas, negara kita yang saat ini tahun 2024 orang meninggal dunia itu 26.800 Ini loh. dalam 1 tahun. Kalau kita Itu hanya kaitkan di jalanan dengan aja ya?
angkutan, logistik, ekonomi, memang betul. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa orang. Baik itu pengguna jalan dan pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu, Korlantas Polri dengan kementerian, baik dari Kementerian Perhubungan, PUPR, dan bahkan kemarin saya silaturahmi dengan Pak AHY, Menteri Menko Infra, jadi sepakat untuk melakukan penertiban, penegakan hukum overdimensi dan overload dengan pertimbangan bahwa memang keselamatan itu adalah yang paling utama. Jenderal, berarti sebenarnya kan ini sudah ada bertahun-tahun begitu ya, ibaratnya udah menahun banget nih, selalu ada kejadian lagi dan lagi. Itu tuh kenapa sih biasanya, Jenderal? Kenapa mereka masih melakukan kesalahan yang sama? Padahal sebenarnya kalau dibilang nggak ada sosialisasinya kan nggak mungkin, karena sudah dari berapa tahun yang lalu, Jenderal. Oleh sebab itu, dari kajian-kajian dan diskusi, termasuk kemarin, kami juga telah berdiskusi dengan seluruh pakar transportasi, termasuk dari kampus ya. Kami menyampaikan konsep bagaimana Indonesia menuju zero overdimensi dan overload. Tentunya ini harus dilakukan secara langkah-langkah komprehensif ya, strategis. Jadi skenario-nya harus betul, edukatifnya dikedepankan, dan Korlantas Polri atas petunjuk Bapak Kapolri sangat atensi betul bahwa mari kita melayani masyarakat dengan ikhlas, termasuk juga pola penegakan hukum. Dan tanggal 14 Juni yang lalu, Korlantas Polri berkolaborasi dengan kementerian sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi dari per 1 Juni kemarin. Langkahnya apa? Per 1 Juni kemarin berarti? Ya, jadi Mabes Polri atas perintah Pak Kapolri tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Tapi langkah-langkah komprehensif yang strategis bertahap dari sosialisasi, dari nanti ada peringatan, ada normalisasi, baru nanti di akhirnya nanti akan kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Karena negara harus hadir untuk bisa menegakkan kaitannya dengan pelanggaran dan kesehatan lalu lintas overdimensi dan overload. Berarti ini Masya Allah ibaratnya kayak udah dimulai dari awal lagi nih, sosialisasi lagi ibaratnya di bulan tanggal 1 Juni kemarin. Ya sebetulnya di 2016 sudah muncul, 2018 sudah muncul. Tetapi tahun ini kita eksekusi untuk bisa dilakukan langkah-langkah penertiban. Maka dari itu pada saat tahap sosialisasi kemarin kami dengan 4 kementerian sudah fikon dengan seluruh kasat lantas, seluruh dirlantas, seluruh pejabat stakeholder di Republik ini untuk menyamakan persepsi satu langkah melakukan sosialisasi. Apa yang dilakukan sosialisasi adalah melakukan pendataan. Kita masukkan database, mungkin di Jawa Barat ada berapa ribu, di Jawa Timur ada berapa ribu, di Medan. Ini sudah kita datakan dalam satu base, sehingga nanti akan kita lakukan kolaborasi dengan kementerian, bagaimana langkah-langkah yang tepat setelah kita datakan itu, baru nanti secara bertahap kami juga akan melakukan, barangkali kami juga akan menghimbau ada normalisasi. Jadi kendaraan yang sudah overdimensi bisa dinormalkan kembali. Dan jangan coba-coba lagi membuat kendaraan yang overdimensi. Karena memang potensi penyebab kecelakaan itu cukup tinggi. Kendaraan yang overdimensi dan overload. Ini persoalannya seperti itu. Ya, kita harus memperhatikan juga kondisi di jalanan seperti apa, karena pengguna jalan gak cuma mereka aja gitu ya, tapi kita juga menggunakan jalan yang sama gitu ya. Dan ini biarpun dari sisi ekonomi, dari sisi logistik, bahkan nanti sampai inflasi ya, tetapi nyawa 26.000 sekian ratus dalam 1 tahun ini harus kita prihatin. Dan moga-moga dengan konsep secara komprehensif penegakan hukum, penertiban overdimensi dan overload ini bisa menjawab. Karena dekade of action itu mengisyaratkan PBB ini ya, bagaimana kita bisa menekan korban kecelakaan lalu lintas. Nah, salah satunya kita melakukan penertiban overdimensi dan overload. Karena bangsa kita tuh dilihat tertib dari lalu lintasnya. Dan lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Hampir semua orang menggunakan jalan, menggunakan kendaraan. Kalau tidak diatur, tidak dilakukan penertiban, nanti akan seperti apa? Maka dari itu sebelum nanti terjadi yang lebih parah lagi, overdimensi dan overload harus kita tertibkan dengan komprehensif. Wah, ini kayaknya merinding dan menarik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jenderal gitu ya, bahwa memang ada audiensi yang dilakukan oleh Pak AHY juga ya. Betul. Kita mau bersama-sama menyaksikan, kita ini dia kurang lebih juga nih. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tentunya bersama dengan stakeholders yang lain, kementerian, lembaga terkait, setiap saat berupaya untuk memecahkan masalah yang sudah begitu lama, sekaligus mencoba merumuskan solusi terbaik agar kebijakan, aturan, dan juga berbagai upaya untuk mencegah kendaraan-kendaraan overdimension dan overload yang seringkali bukan hanya meresahkan masyarakat karena telah mengganggu lalu lintas berkendaraan, tetapi juga tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa. Dan banyak di antara korban jiwa masyarakat yang tidak berdosa, tidak bersalah. Satu keluarga habis karena dihantam oleh kendaraan atau truk yang tadi terkategori overdimension atau overload. Dan tentunya pemerintah tidak boleh berdiam diri. Kami semua telah menyatukan visi dan sekaligus satu frekuensi untuk menghadirkan sekali lagi langkah-langkah yang lebih efektif untuk menertibkan kendaraan-kendaraan seperti ini, termasuk juga bukan hanya melihat pada aspek kelalaian pengemudi, tetapi kita melihat secara utuh siapa yang bertanggung jawab. Mereka yang memiliki kendaraan, memiliki barang, termasuk karoseri yang telah membuat kendaraan itu di luar dari standar yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami juga akan menggunakan berbagai teknologi untuk meyakinkan tidak ada kendaraan yang melebihi batasnya, dan itu semua diharapkan bisa dijalankan secara tegas, tentunya setelah melewati berbagai tahapan. Ada tahapan edukasi, sosialisasi, semua yang sifatnya preventif tentu kita dahulukan, tetapi sebagai negara hukum kita tidak boleh membiarkan ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita. Itulah mengapa Polri harus mendapatkan penguatan dari semua sektor, termasuk kami di Kemenko Infrastruktur, yang juga menaungi, mengkoordinasikan Kementerian Perhubungan sebagai yang terdepan dalam urusan penertiban transportasi dan semua yang terkait dengan keselamatan sekaligus juga kenyamanan berlalu lintas. Kita yakinkan ini semua juga bisa mendapatkan perhatian luas dari masyarakat yang juga berharap tentunya setiap berkendara itu aman, selamat, nyaman, dan ingat, bukan hanya korban jiwa, tetapi kendaraan-kendaraan overdimension dan juga overload ini seringkali mengakibatkan kerusakan jalan. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari semua pihak dan juga mohon doa restu dari semua kalangan masyarakat, karena hanya dengan kebersamaan, seperti semangat dari Pak Kakor Lantas tadi, together we can save millions of lives. Mudah-mudahan ini bisa kita ujikan bersama. Sekali lagi selamat menjalankan tugas untuk kita semua. Semoga mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya langkah-langkahnya semua ini. Kayaknya kita juga jadi pengen menanyakan lebih detail lagi gitu sebenarnya. Iya. Tapi mungkin sebelum kita menanyakan langkah-langkahnya seperti apa gitu, yang tadi udah sempat di-spill juga sedikit-sedikit. Kayaknya kita juga pengen denger nih, karena ini adalah kerjasama dari berbagai pihak seperti yang tadi udah disebutkan juga, bahwa ada Pak Menhub juga. Iya. Yang ikut ya, Iya. berkolaborasi juga. Mungkin kita mau menyaksikan tayangannya terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Para stakeholder sepakat bahwa penegakan hukum berkaitan dengan masalah kendaraan overdimension dan overloading akan kita laksanakan, dan harapan kita para stakeholder yang terlibat, baik itu pengguna jasa maupun para pengusaha logistik, angkutan logistik, dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pengawasan atau pelaksanaan. Tapi ini adalah bagian daripada kita mengupayakan agar zero overdimension dan overloading itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang relatif lebih cepat. Saya rasa harapan kami bahwa kegiatan ini dapat didukung oleh seluruh stakeholder, dan saya bergembira dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dalam hal ini, baik dari pihak kementerian dan lembaga, kemudian kepolisian, BUMN, dan asosiasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Dan kita berharap bahwa masyarakat bisa
memahami bahwa ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk mengatasi masalah kendaraan overdimension dan overload. Ya, itu tadi pernyataan langsung dari Menteri Perhubungan begitu ya, dimana kalau misalnya kita lihat memang komitmennya harus dilakukan, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jenderal di sini bahwa memang ada beberapa kementerian yang diajak untuk berkolaborasi bersama untuk menangani adanya over dimension dan juga overload ini. Karena penting sekali lagi ini sudah quote-unquote tuh menahun banget gitu ya, selalu terjadi lagi dan lagi. Mudah-mudahan setelah ada sosialisasi ini ke depannya itu sudah bisa ditindak dan juga sudah bisa dibersihkan, nggak ada lagi yang kayak gini. Nggak terjadi lagi gitu ya, karena nyawa itu krusial sekali seperti yang tadi Jenderal juga udah sebutkan, dan ini emang harus dukungan dari berbagai pihak. Kita kompak nih, Betul. gitu. Kita satu suara, satu tujuan gitu ya Jenderal ya. Jenderal, kita mau ngobrol lagi boleh nggak sih? Karena aku penasaran, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa yang akan dilakukan. Nah, langkah-langkahnya tuh akan seperti apa aja kira-kira nanti? Memang kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kolaborasi kementerian dan lembaga, termasuk juga akademisi, termasuk juga pakar-pakar transportasi. Tentunya kami minta masukan agar supaya langkah-langkah yang kita lakukan, sudah kita eksekusi, itu betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat. Contohnya, bulan Juni, Korlantas Polri dengan seluruh dirlantas jajaran sudah melakukan sosialisasi. Apa yang dilakukan sosialisasi? Pendataan tadi masuk di database yang diduga kendaraan itu overdimensi dan overload di semua wilayah kita catat. Nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti setelah sosialisasi ada tahap yang kedua, itu peringatan. Peringatan itu setelah didata, nanti kendaraan yang masih beroperasional akan kita tempel stiker. Ada kendaraan overdimensi, mungkin penyebab kecelakaan, dan lain sebagainya. Itu serentak se-Indonesia. Setelah kita lakukan peringatan-peringatan, masih kita beri kesempatan lagi normalisasi. Para pengusaha, korporasi yang punya angkutan dimensi, monggo silakan untuk dinormalkan sendiri. Langkah-langkah itu tentunya kata kuncinya adalah kolaborasi, baik dari kementerian lembaga, masyarakat, termasuk juga pemerhati tentang keselamatan. Karena ujungnya paling terpenting adalah kita menyelamatkan jiwa. Setelah nanti normalisasi, masih kita beri kesempatan, baru terakhir adalah penegakan hukum. Yang tadi saya sampaikan, kami tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum ketika pengusaha angkutan dan pengguna kendaraan yang overdimensi ini sudah baik. Ini yang kita harapkan. Sehingga nanti di sana ada bagaimana itu jalan yang berkeselamatan, bagaimana itu kendaraan yang berkeselamatan, orang yang berkeselamatan. Akhirnya dekade of action yang harus kita turunkan angka kecelakaan 5% itu bisa terjadi di Indonesia. Jadi jangan nunggu sampai ditindak hukum dulu nih. Harusnya dari proses awalnya tuh udah mulai jadi perhatian dan diperbaiki gitu. Tapi seandainya nih Jenderal, ada yang ceritanya tetap dalam tanda kutip bandel gitu ya. Kan udah melewati semua langkah-langkah ini, udah disosialisasi, sudah diedukasi, sudah ada peringatan, bahkan ada kesempatan untuk normalisasi yang wah itu luar biasa sekali gitu. Tapi tetap misalnya dia bandel dalam tanda kutip, maka kira-kira apa tuh yang akan terjadi? Sanksi apa gitu ya? Ya tadi kan langkah-langkahnya sudah saya sampaikan, dari sosialisasi, peringatan, normalisasi, penegakan hukum. Tetapi yang paling terpenting juga dukungan media, dukungan masyarakat, dukungan pakar-pakar transportasi. Kami sudah minta masukan, minta dukungan. Jadi cara-cara tindak kami dengan penuh adab. Jadi dengan penuh edukatif. Karena memang ini sudah menggurita dari 2009 hingga 2024, baru tahun ini dieksekusi tentang penertiban overdimensi dan overload yang telah didukung oleh semua kementerian, baik Pak AHY juga, Pak Menhub, Pak PU, dan kita selalu diskusi tentang bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ya seperti langkah-langkah yang sudah kita persiapkan tadi. Di akhir nanti, apabila langkah-langkah itu sudah dilakukan, kami akan melakukan operasi khusus penegakan hukum. Sasarannya prioritas overdimensi dan overload. Ya. Lebih straight to the point ya. Udah overdimension, overload itu udah langsung ditindak. Timeline-nya kan seperti apa nih, Jenderal kalau boleh tahu? Di bulan Juni, tanggal 1 Juni persis kemarin sudah mulai disosialisasi. Tanggal 1 Juni, 1 bulan, nanti akan disosialisasi. Sebetulnya sosialisasi dari 2016 sudah. Udah dari lama Iya, udah lama. Mestinya
para korporasi yang punya kendaraan overdimensi, nah, tentunya sudah harus sadar diri lah. Betul. Ini untuk kepentingan keselamatan, untuk kepentingan jiwa, dan juga penyebab dominan kerusakan jalan, infrastruktur yang tadi 43 triliun, itu bagian dari overdimensi dan overload tersebut. Bayangkan jalan yang usianya 10 tahun, 2 tahun sudah rusak. Sehingga ini memang harus ditertibkan secara menyeluruh dan perlu dukungan dari masyarakat dan media. Iya, karena buat aku pribadi, aku mungkin mengucapkan terima kasih juga ya ke Jenderal. Terima kasih sudah membuat ini diberikan perhatian khusus. Karena buat kita, para pengguna jalan, kadang-kadang juga suka khawatir. Kalau misalnya ngelihat ada mobil yang deg-degan banget kalau Jenderal. truknya gede-gede banget gitu. Kadang-kadang suka, ini kayaknya terlalu gede nih, kayak gak sesuai peruntukannya gitu ya. Kadang-kadang suka takut kan. Ciut gitu kita ya rasanya sedangkan di sebelahnya. begitu dengar informasinya dari 2016 sudah sosialisasi. Nah sekarang tuh udah akan ditegakkan lagi. Jadi terima kasih banget Jenderal dan terima kasih sudah menjadikan Detikcom ini menjadi salah satu bagian juga dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Oh, ke depannya nih berarti sekarang langkah-langkah sudah akan dilakukan, mudah-mudahan juga sudah bisa ditertibkan oleh perusahaan-perusahaan juga di luar sana gitu ya. Dan mungkin juga kita saling mengingatkan juga kalau misalnya ada di jalan. Ini bertepatan juga kita mau masuk libur yang lumayan panjang seru lagi nih. Iya, Idul Adha liburan ya. nih. Iya. Pergi-pergi ke rumah keluarga, itu dia. kemana-mana. Ini dia nih. Transportasi tadi nadi gitu kan. Benar. Mungkin kita juga pengen tahu ya seperti apa nih Jenderal persiapannya mungkin untuk menyambut long weekend ini. Saya tambah dulu ya. Oh boleh Jenderal. Paralel dari penertiban overdimensi dan overload, nanti rencana Korlantas dengan seluruh pakar transportasi termasuk juga kementerian akan mencanangkan hari keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Wah seru banget. Ya memang kan belum ada hari keselamatan. Betul. Jadi nanti tanggal 11 rencana nanti Pak Kapolri akan mencanangkan dengan beberapa menteri hari keselamatan lalu lintas angkutan jalan nasional. Ya. Berkaitan dengan weekend, saya rasa Korlantas sudah biasa. Korlantas Polri dan Dirlantas Jajaran tidak ada hari Sabtu dan Minggu dan libur. Bener. Iya, jadi setuju. Korlantas Polri dan Polantas adalah hari Senin terus. Aduh. Jadi kita standby bagaimana kita nanti mengantisipasi traffic counting khususnya di jalan tol yang masa weekend. Kita berada di jalan, udah biasa. Udah biasa yo. Gini. Nih, Kita tuh kadang-kadang juga nih. suka nggak enak gitu. Lagi bahas tentang liburan nih. Tiba-tiba ada laporan dari teman-teman NTMC Polri. Rasanya tuh suka nggak enak karena kita tahu bahwa teman-teman NTMC Polri di saat kita liburan, mereka lagi justru tugas. nggak libur. Mereka justru harus bertugas. Jadi kadang-kadang suka nggak tega juga. Bener sih, di saat Iya kan? kita kayaknya lagi senang-senang di jalan, mau ke sini mau ke Iya. sana, lagi tugas. Gimana gitu ya Jenderal ya. Aduh, terima Termasuk kasih juga sekali buat loh. libur panjangnya. Jadi kita terima Iya. kasih sekali lagi tuh ya buat teman-teman dari kepolisian. Ya. Jenderal, berarti besok persiapannya udah aman nih mudah-mudahan. Beres, Karena ya. kalau misalnya melihat track recordnya sebelumnya dari masih ketupat kan udah super aman banget. Kita juga rasanya nyaman Kelas gitu. berat Tapi tetap itu. kita merayakan hari korban Idul dulu. Adha. Iya, Idul betul. Adha dulu, baru nanti kita turun ke lapangan. Kita memantau dari Jabodetabek, termasuk dari sampai Trans Jawa sampai Jawa Timur. Kita pantau semuanya. Dan saya yakin rekan-rekan Dirlantas sudah berada di lapangan dan sudah membuat konsep pengamanan khususnya di tempat-tempat wisata dan tempat-tempat lainnya yang Iya. banyak Iya. dikunjungi masyarakat. Yang vital sekali nih pas lagi long weekend begini ya. Titik-titik mana aja tuh Jenderal yang kemudian menjadi Biasanya, perhatian khusus. Ya banyak sekali di Republik kan banyak sekali. Iya sih. Kalau di Jawa Barat itu di Gadok, Puncak, Heeh. terus di Jawa Timur itu sana di Malang kan banyak sekali tempat-tempat termasuk juga penyeberangan Gilimanuk sepanjang Trans Jawa Tol juga tetap kita standby untuk memantau arus lalu lintas. Berarti ada yang mudik-mudik juga gak sih sama kayak Idul Fitri gitu Jenderal? Ya tapi tidak terlalu Tidak terlalu signifikan banyak ya. ya. Cuman traffic countingnya pasti ada penambahan ya. Tetap Bahkan naik nanti ya. di Cikampek itu nanti akan kita lakukan kontraflow. Nanti arah ke Trans Jawa. Oke. Biasanya demikian karena parameter-parameter traffic counting itu bisa dihitung dari gate tol. Jadi bisa kita monitoring. Pengecekannya dari situ ya? Ya. Oke. Ih keren ya. Mm. Tapi kayaknya kedengarannya pusing ya yuk. Banyak banget yang dicek sama Jenderal, banyak banget kayaknya yang diurusin jalanan. Jenderal, mohon Gak izin. sanggup. Devi gak tahu. Soalnya waktu Nggak mau sanggup. kemarin aja operasi ketupat itu, kita persiapannya Jenderal, itu persiapannya dari jauh-jauh hari.
Tapi Nggak sampai sanggup. bikin presentasi. Jadi di sini diliatin di belakang. Jadi prosesnya apa segala disiapin apa aja tuh ada dah. Aduh, Jangan sedih. keren deh Jadi Jenderal. persiapannya bukan pas hari liburnya aja. Dari sebelum liburannya, beliau-beliau ini tuh kayaknya gak tidur. Aduh, udah nggak sanggup deh kita mah Jenderal beneran. Benar-benar. Iya nggak bisa. Dah. Ini satu lagi. Iya. Hari apa pertama Jenderal main ke sini. Ini pertama kali banget. Beres dari sini, langsung pengawasan. Jadi langsung kemana gitu. Aku juga lupa. Jadi langsung kayak, Jenderal abis ini pergi lagi. Iya, abis ini langsung ngecek kemana gitu. Gak ada nih? istirahat. Beda emang disiplinnya. Namanya kan posisi lalu lintas, harus ada jalan. Bener. Iya sih. Aku masih inget banget, beliau bilang gitu. Justru kalau aku udah pasti kayak gini, badannya tanning. Karena aku ada di jalan, gitu. Kalau gak ada di jalan, namanya gak kerja. Jadi emang harus ada di jalan, gitu. Iya sih bener. Luar biasa. Urusan jalanan, aduh ini over dimension aja ngedengernya saya udah pusing. Overload ini udah pusing. Bener. Oh satu Pak, sempat tadi keselip gitu ya sedikit kan targetnya adalah zero Pak. Bahwa Yes. harus zero overload, zero over dimension gitu. Sebenarnya targetnya nih Pak si tercapainya ini apakah di 2025 ini atau di kapan sebenarnya secara Kalau target lebih cepat lebih bagus, Amin. tapi Ya. kan bahasanya kan menuju Indonesia zero, Iya. baru Iya. menuju overdimensi dan overload. Nanti kita akan lihat perkembangan karena nanti per tahap-tahap kegiatan itu nanti ada evaluasi. Dan pada saat evaluasi kami akan melibatkan semua kementerian dan lembaga, termasuk pakar-pakar transportasi dan dari kampus juga akan kita libatkan Ya. untuk bisa bagaimana langkah yang terbaik sehingga menyelesaikan masalah tanpa masalah. menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, dan menariknya ya itu karena ngajakin audiensi bareng gitu ya. Iya. Jadi bisa mendengarkan juga Iya. masukan dari Berbagai warga-warga. pihak. Karena pihak-pihak setiap kebijakan kan pro kontra itu biasa, tetapi ketika kita diskusi, kita minta masukan, jadi langkah-langkah komprehensif dan kata kuncinya kolaborasi. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, kolaborasi adalah kunci keberhasilan Benar-benar. pelaksanaan tugas ini. Di zaman sekarang kayak Keren. segala sesuatu tentang kolaborasi ya. Iya. Kalau nggak kolaborasi kayaknya susah untuk berkembang gitu. Kalau ada kolaborasi mah insya Allah aman. Keberanian untuk berkolaborasi itu Ya, yang juga jelas luar biasa dari sekali ya. rangkaian kegiatan itu yang paling terpenting bagaimana kita mengamankan pengguna jalan. Hmm. Karena kita masih prihatin angka kecelakaan cukup tinggi dan salah satunya itu yang harus kita tertibkan karena lalu lintas adalah cermin budaya bangsa kita. Iya. Ya. Itu kenapa tadi mau dibikin hari keselamatan Keselamatan pengguna jalan. ya, hari keselamatan lalu lintas dan Lalu angkutan lintas. jalan nasional. Nasional lagi ya. Nasional. Oke. Rencananya berarti tadi 11 Juni ini. Tanggal itu 11 rencana dicanangkan, dirumuskan atau- tapi nanti tanggal hari Hari keselamatan keselamatannya? 19 September. Oh 19 September. Iya. Oh oke. September. Itu bertepatan dengan apa Jenderal? Dipilih tanggal 19 19 September Ya, itu diskusi dengan Pak Menhub, Oh. Pak Dirut Jasa Marga, Eh. termasuk juga nanti kami laporkan ke Pak Menteri Infrastruktur juga ya. Karena memang pentingnya jalan yang berkeselamatan, pentingnya orang yang berkeselamatan, sehingga betul-betul kita harus menyelamatkan bangsa kita dari kecelakaan lalu lintas. Ya, kita butuh juga untuk menyadarkan diri kita bahwa itu penting juga untuk diperhatikan gitu ya. Selama ini mungkin kita sebagai pengguna jalan cuma menggunakan aja, tapi kemudian tidak meningkatkan awareness kita sendiri gitu terhadap pengguna jalan lainnya juga. Itu penting tuh. Kamu Penting setuju banget. Jenderal? Together we can save millions of lives. Iya. Iya ya. Bahwa jalanan ini tadi aku nempel banget yang Jenderal bilang bahwa iya ya lalu lintas kita, jalan kita itu adalah cerminan Ya. budaya kita gitu. Gimana kita punya karakter, gimana kita ada di jalan, disitulah sebenarnya juga kelihatan. Ah, keren. Nah, ini dominoes effect ya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang over dimension, overload, pertama yang tadi disampaikan udah merugikan 43 triliun rupiah gitu ya dengan kondisi Ya. jalan yang kemudian jadi rusak. Dan ketika kondisi jalan jadi rusak, maka berbahaya untuk para pengguna jalan lainnya juga. Nauzubillah min dzalik, misalnya sampai terjadi kecelakaan hanya karena jalan rusak, itu kan sangat bahaya sekali. Nyawa Ditambah kalau kendaraan-kendaraan itu overload dan over dimension, ketika misalnya kenapa-napa sama ya pengemudinya nggak bisa mengendalikan kendaraannya Ya. lah, kemudian menabrak kendaraan lainnya, itu juga sangat berbahaya sekali. Jadi mudah-mudahan saat ini kalau misalnya ada teman-teman yang lagi menyaksikan gitu ya, bisa mensosialisasikan juga kepada masyarakat di luar sana untuk kemudian lebih berhati-hati pada kendaraan overload, over dimension. Termasuk pada perusahaan-perusahaan yang sampai dengan saat ini masih nakal ya. Padahal sosialisasinya udah dari tahun 2016. Kita kalau dibikin Excel ya, kolom-kolomnya tuh mungkin udah wah muter. Itu dia. 2016 nih. Ayolah mudah-mudahan sekarang ditimbulkan lagi kesadarannya ya. Ya. Mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri Ya. gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa mulai dari situ. Setuju. Domino effect ke
mana-mana lagi Benar. setelahnya. Terima kasih sekali Jenderal. Mungkin terakhir Aduh. ada yang mau disampaikan nggak Jenderal? Monggo silakan. Barangkali dengan program Indonesia menuju zero overdimensi dan overload, kami mohon doa restu dengan dari masyarakat, mohon dukungan dari semua pakar transportasi, termasuk juga dari kalangan kampus, Iya. termasuk masyarakat semuanya. Moga-moga ini yang terbaik untuk keselamatan ke depan bangsa kita. Amin amin. Masya Allah, Semua bahkan elemen Jenderal masyarakat ya. humble banget. Iya. Berterima kasih ya. Sampai Pesan-pesan bingung. terakhirnya cuma berterima kasih doang, kayak nggak ada yang mau sampaikan lagi. Bingung. Iya. Ya. Aduh, terima kasih sekali lagi Jenderal. Oke. Terima kasih udah main-main lagi ke Terima studio kasih kita. udah main. Mudah-mudahan Kreatif pagi. mudah-mudahan gak bosan. Jadi kita bisa Iya. terus menginformasikan juga pada masyarakat luar sana betapa pentingnya kita sebagai pengguna jalan ya. Betul, kita pokoknya sebarkan terus awareness mengenai ini, Betul. kita update terus Betul. nanti perkembangannya juga seperti apa gitu ya dari langkah-langkah yang diambil. Jadi marilah kita saling berkolaborasi Iya. untuk menyebarkan awareness ini ya. Mm-mm. Abis ini mau kemana lagi Jenderal kalau boleh tahu? Mau langsung Persiapan pengamanan. tuh kan, langsung kan, tuh. Udah gue bilang jangan Lu mau sedih. kemana abis ini? Lu mau kemana abis Gue mah ini? mau pulang, mau ke Bandung. Iya. Kayak kalau Jenderal udah muter-muter aja. lagi udah. Iya, aduh jadi malu ya. Jadi malu bener. Jenderal mohon izin Udah. seperti biasa kita mau pamitan dengan jangan tidur lagi, Ya, boleh oke. ikutan ya Boleh. Jenderal. Ih, keren nih. Duh kapan lagi kan? Kapan lagi Iya nih? benar-benar. Iya, iya. Mohon Rekam izin, dong, mohon rekam nih, izin. rekam, Kita harus ya. minta izin juga sama semua Ah. jajarannya. Mohon izin Mohon sebelumnya. izin ya. Mau ngerjain Iya. Pak Kakor Lantasnya ya. Jenderal sudah siap? Oke. Detikers. Kenapa tuh? Gak Udah belum? apa-apa. Kita akan Udah ya. kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.